Oke, lanjut ke kelas berikutnya yaitu kelas graph-nya. Jadi kita bakal ngebuat si graph itu melalui kelas graph-nya. Nah, jadi di kelas graph-nya ini juga memiliki beberapa atribut ya, dan juga memiliki banyak metode di kelas graph-nya. Jadi di kelas graph ini memiliki dua buah atribut utama, yang dimana yang pertama itu ada head yang diambil dari tipe data vertex dengan diinisialisasikan nilai sama 0. Kemudian di sini ada tail yang kita inisialisasikan juga dengan 0 dengan tipe datanya sama, yaitu dari vertex tersebut. Kemudian di sini ada metode add vertex ya. Metode add vertex ini memiliki tiga parameter. Yang pertama tuh ada string city, string item 1, dan string item 2. Nah, jadi add vertex ini berguna untuk menambahkan vertex baru di graph-nya. Nah, jadi ya itu untuk menambahkan vertex baru. Terus kemudian di sini kita mendeklarasikan variable si new vertexnya atau objek baru dari si kelas vertexnya dengan cara ya ini statementnya yaitu vertex new vertex, kemudian new vertex, kemudian masukkan nilai dari masing-masing parameternya yang tadi. Kemudian di sini ada dua kondisi juga, yaitu ketika masih null headnya, dan kondisi else, yaitu sudah terisi. Jika datanya itu masih null, yang pertama yang if head null, else-nya itu jika sudah ada data sebelumnya. Nah, jadi ketika kondisinya masih null, dia bakal ngelakuin statement ini, head sama dengan head dan tail itu berisikan new vertex yang tadi. Sedangkan kalau else, dia tuh bakal langsung ngepoint, dia kan berarti sudah punya tail. Jadi tailnya ini bakal ngepoint ke vertex yang tadi, kemudian tailnya itu bakal pindah ke posisi ke vertex tersebut. Itu untuk yang method add vertex. Kemudian di sini ada method insert edge. Jadi method insert edge ini berguna untuk memasukkan edge di antara vertex-vertex yang sudah kita inputkan, yang kita udah masukkan di dalam sebuah graph. Nah, jadi insert edge ini method insert edge ini mempunyai dua parameter ya. Yang pertama itu ada string source city. Jadi string source city ini merupakan variable yang berisikan parameter yang berisikan kota asalnya source city. Sedangkan yang parameter kedua itu ada string destination city atau ini merupakan vertex yang berisikan vertex destination atau vertex tujuan dari si edge-nya. Nah, jadi di sini juga kita bakal ngedeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data vertex. Nah, kemudian yang berisikan search vertex source city. Jadi kita isikan si variable source ini dengan si method search vertex. Jadi method search vertex ini bakal nge-return nilai dari si source city ini. Kemudian kita bakal masukkan nilai ini itu ke dalam variable si source-nya ini. Hal yang serupa kita lakukan kepada si destination. Jadi destination ini kita juga memiliki atribut kita memiliki variable lokal namanya itu destination dengan tipe data vertex juga sama seperti source. Nah, jadi caranya juga kurang lebih sama, yaitu kita bakal nyari nilai si destination city-nya ini dengan menggunakan method search vertex yang ada di method selanjutnya, dengan menginputkan nilai dari si destination city atau parameter keduanya. Kemudian kita bakal masukkan nilai ini ke dalam variable si destination. Nah, yang terakhir di sini ada perulangan ya, percabangan. Jadi kondisi if ini ketika si source-nya ini tidak sama dengan 0 dan destination-nya ini tidak sama dengan 0, itu dia bakal melakukan statement ini, yaitu si source dot add edge destination. Jadi dia tuh langsung bakal menyambungin si source dengan si destination. Dia langsung ngebuat edge baru di antara si source dan si destination-nya. Oke, lanjut ke metode berikutnya yaitu search vertex. Nah, jadi search vertex ini ya berguna untuk mencari vertex yang ada di dalam suatu graph. Dengan cara apa? Dengan cara kita itu menginputkan nama dari si kotanya, atribut nama. Jadi si vertex ini memiliki atribut utama, yaitu atribut utamanya itu adalah nama atau city, nama kota atau city. Nah, jadi yang kita bakal inputkan untuk kita bisa nge-search suatu vertex itu, kita bakal nge-inputkan si city ini, nama city ini ke dalam parameter dari si method search vertex. Oke, jadi si method search vertex ini bertipe datakan vertex ya, karena dia bakal nge-return nilai berupa vertex. Nah, yang pertama kita bakal butuh di dalam statementnya ini, kita tuh bakal butuh
variable dengan tipe data vertex, yaitu nama variabelnya itu current, dan kita inisialisasikan nilai si current ini sama dengan head. Nah, kemudian di sini ada perulangan ya. Perulangan dengan kondisi yang kurang lebih sama seperti perulangan-perulangan while pada umumnya, pada sebelumnya maksudnya, di mana current-nya ini tuh tidak sama nol. Jadi dia itu bakal ngelakuin statement yang ada pada si perulangan while ini selagi kondisinya itu si current-nya ini tidak sama nol. Nah, apa sih statement-nya? Jadi statement-nya ini ada percabangan. Nah, di mana di percabangan if ini dia tuh ada kondisi, yaitu ketika current.city.equals city, yang berarti bahwa city dari si current-nya ini tuh sama dengan city yang diinputkan pada si parameter method serve vertex. Kemudian jika benar, maka dia itu bakal nge-return current. Dia bakal ngembaliin si current-nya itu. Dia bakal ngembaliin nilai si current-nya yang berupa vertex tadi. Nah, jika salah atau jika belum sesuai, dia bakal ngemindahin si current-nya ini ke posisi selanjutnya dengan melakukan statement ini, yaitu current sama dengan current.next. Oke. Itu yang ada di perulangan while. Kemudian keluar dari perulangan while, jadi ketika si current-nya ini sudah mencapai 0, maka misalnya nih si data ini nggak ada nih, yang menandakan bahwa si current while ini dia nggak masuk ke kondisi if tadi. Dia bakal si current-nya ini udah sampai 0. Berarti itu data atau vertex yang dicari itu nggak ada. Dia bakal nge-return, jadi apa yang dia bakal return? Dia bakal nge-return 0 karena datanya itu nggak ada. Oke, kemudian di sini ada method print all ya. Jadi method print all ini ya itu dia bakal ngeprint vertex yang ada di kelas graph-nya. Jadi apa sih yang bakal kita dilakukan oleh si method print all? Jadi yang pertama tuh kita tuh bakal ngebutuhin sebuah variable dengan tipe data vertex yang variable lokal, yaitu namanya current ya. Dan kita inisialisasikan nilainya dari head karena dia bakal nge-start dari head. Kemudian di sini kita juga membutuhkan perulangan while ya. Dengan kondisi current tidak sama 0. Jadi dia bakal terus berulang selagi kondisinya tuh current-nya itu enggak sama 0. Nah, terus apa yang dia lakukan dalam statement apa yang dia lakukan di dalam perulangan while ini? Dia bakal nge-print out ini vertex, terus ada kurung siku current.city. Jadi dia bakal menampilkan code value dari si city pada si current-nya ini. Jadi current-nya kan bakal berpindah-pindah. Jadi setiap vertex yang dikunjungi oleh current, dia bakal nampilin si value dari atribut city-nya di line ini. Kemudian di sini ada cout ya. Cout ini untuk menampilkan ini cout print, bukan print line. Jadi dia bakal nampilin edge-nya. Dia bakal nampilin ini. Kemudian ini current.edge.print edge. Jadi dia bakal ngeprint edge dari si current-nya dengan menggunakan method print edge ini. Dengan mengakses edge-nya. Nah, kemudian di sini ada current sebenarnya current.next ya, yang berfungsi sebagai biar si current-nya ini bisa berpindah ke posisi-posisi selanjutnya sampai si current ini sebenarnya 0. Oke, itu mungkin dari method print all. Sekarang kita lanjut ke metode DFS atau depth first search. Nah, metode depth first search ini merupakan metode untuk melakukan pencarian dengan memprioritaskan vertex yang terdalam terlebih dahulu. Nah, jadi di dalam metode DFS ini itu memiliki dua parameter. Yang pertama itu ada head dengan tipe data vertex, kemudian di sini ada variable stack dengan tipe data stack. Nah, terus di sini tuh ada dua kondisi kan. Jadi ketika head sama 0, dia bakal nge-return nggak nge-return apa-apa karena dia masih belum ada data di sana. Kemudian else-nya, jadi ketika sudah ada data, dia bakal yang pertama head.visited sama true. Jadi kita tuh bakal ngerubah si atribut visited dari si vertex-nya ini, dari si kelas vertex. Jadi si kelas vertex ini memiliki atribut yang namanya tadi yang value-nya tuh adalah atribut visited dengan tipe data boolean yang mana value awalnya itu adalah false. Jadi pada line ini kita tuh bakal ngeubah nilai dari si visited dari si vertex head-nya ini menjadi true karena dia sudah dikunjungi. Kemudian kita bakal nampilin ini cout
system.printout dan lain bla bla bla, kita bakal nampilin city-nya apa dari head-nya. Kemudian kita bakal nampilin ini item dari masing-masing masing-masing item pada vertex tersebut, vertex head itu, dimana kita bakal ngeakses yaitu atribut item pada vertex dari vertex head-nya pada indeks ke 0 dan indeks ke 1. Kemudian ini ketika si kondisi if head.h.tail tidak sama 0, dia bakal ngelakuin ini. Dia bakal h.list.h_neighbor sama dengan head.h.tail. Oke, lanjut. Di sini ada perulangan while ya. Jadi perulangan while ini ketika si neighbor ini itu tidak sama 0, dia bakal di dalam statementnya ini dia bakal ada kondisi atau percabangan. Jadi ketika neighbor itu tidak sama dengan destination, tidak dot visited, maka dia bakal nge-push si neighbor.destination ini. Nah, kemudian di luar dari perulangan itu dia bakal neighbornya ini bakal berpindah posisi dengan cara neighbor sebenarnya neighbor.pref. Jadi neighbornya ini bakal pindah posisi ke posisi sebelumnya. Oke, keluar dari kondisi if di sini ada di sini itu dia bakal ini melakukan pemanggilan ulang terhadap fungsi ini, yaitu dfs stack.pop, stack yang jadi dia bakal di parameter pertama tuh dia bakal ngepop si stacknya, kemudian di parameter kedua tuh dia bakal ngimputin si stacknya, variable stacknya. Oke, jadi di sini ada print method print dfs ya. Jadi metode print dfs ini itu berguna untuk ngeprint si metode dfs ini. Nah, di mana dalam metode print dfs ini terdapat percabangan nih. Yaitu dengan kondisi head tidak sama 0. Jadi ketika si headnya ini memiliki data gitu, maka apa yang dilakukan? Dia bakal ngebuat objek baru stack dengan tipe data stack. Kemudian dia bakal manggil si metode dfs ini. Metode dfs dengan memasukkan headnya, kemudian pada parameter pertama dan memasukkan stack pada parameter kedua, objek stack pada parameter kedua. Kemudian jika dia tidak memenuhi kondisi yang atas atau kondisi else-nya, dia bakal manggil si method unvisited. Oke, lanjut. Di sini ada metode BFS ya, atau breadth first search kalau nggak salah. Jadi BFS ini adalah berfungsi untuk mencari data pada list dengan dengan menggunakan metode luas gitu. Beda dengan deep first search dengan metode mencari ke dalam terlebih dahulu, sedangkan breadth first search ini dengan mencari yang lebih luas. Jadi di metode BFS ini dia tuh memiliki lumayan banyak atribut ya, parameter. Maksudnya di sini membutuhkan 4 buah parameter. Yang pertama tuh ada parameter head dengan tipe data vertex, kemudian ada parameter q dengan tipe data kelas q, kemudian di sini ada item dengan tipe data string, kemudian di sini ada doubly.not data dengan tipe data doubly.not. Nah, di sini ada kondisi ya, ketika head sama dengan null atau ketika data headnya itu masih bernilai 0, maka dia dia bakal tidak nge-return apa-apa karena headnya itu masih sama dengan 0. Kemudian ketika kondisinya else atau dia tuh sudah ada datanya nih, maka apa yang dilakukan? Yang pertama, kita tuh bakal kita tuh bakal ngakses si atribut visited dari si vertex headnya ini, dan kita bakal ngubah nilainya itu menjadi true. Yang tadi sebelumnya false, kita ubah menjadi true. Kemudian di sini tuh ada perulangan if dan nested if ya. Ada double if, kemudian ada nested if di dalamnya. Nah, di if yang pertama itu ketika kondisinya item.equals head.item or item.equals head.item 1. Jadi si item yang kita inputkan di dalam parameter ini itu ketika nilainya itu equals sama dengan head.item indeks 0. Dia tuh nilai item ini tuh setara atau sama dengan si item pada head item indeks ke 0 pada vertex head, atau nilai item yang kita inputkan ini dia tuh sama equals dengan item dari atribut head atribut item pada vertex head pada indeks ke 1.
Nah, dia bakal ngelakuin apa sih? Kalau dia udah sesuai, dia bakal ngelakuin statement ini. Jadi di dalamnya ini masih ada perulangan. Jadi ketika datanya itu found, dot data found, artinya data itu tidak terpenuhi. Sorry, maka dia ketika tidak data dot found itu negasi data dot found, maka dia akan ngelakuin ini, nge-out ini. Dia bakal ngasih tahu bahwa si itemnya ini ketemu dan ada di posisi apa. Nah, kemudian ketika si datanya ini di luar dari kondisi if yang tadi, maka bakal diubah data dot found itu sebenarnya true. Foundnya ini bakal dirubah menjadi true, yang sebelumnya false jadi true. Kemudian dia bakal ngasih out ini, yaitu data dot tahun. Dia bakal nampilin tahun. Kemudian dia bakal nampilin value dari atribut city pada vertex head-nya. Kemudian di sini ada percabangan yang lain, yaitu ketika if head.h.head tidak sama 0, yang berarti bahwa head dari si edge head-nya ini itu tidak sama 0, atau dia tuh berisi data. Apa yang dia bakal lakukan? Yang dia bakal lakukan itu adalah kita tuh deklarasiin variabel baru, yaitu neighbor dengan tipe data agelist.edge yang berisikan head.edge.head. Nah, kemudian di sini itu ada perulangan. Jadi ketika neighbor itu tidak sama 0, maka dia akan melakukan statement berupa di sini ada percabangan if. Jadi di dalam percabangan if ini, ketika if negasi neighbor.destination.visited, maka dia akan melakukan ini q.enq neighbor.destination. Jadi dia bakal nge-enq variable q ini dan dia dengan parameter neighbor.destination atau destination dari si tetangganya, vertex tujuan dari si tetangga ya. Nah, kemudian di sini dia tuh bakal di sini di line setelah if-nya itu ketika kita bakal ngemindahin posisi dari si neighbor-nya itu ke setelahnya. Jadi ini juga kondisi ketika di luar dari percabangan if, yaitu BFS. Jadi kita bakal manggil lagi si metode BFS ini di line ini, yaitu BFS dengan memasukkan q.dq pada parameter pertama, terus q pada parameter kedua, item pada parameter ketiga, dan data pada parameter terakhir. Kemudian di sini ada metode BFS search. Jadi metode BFS search ini berguna untuk mencari search pada metode BFS tadi. Mencari search pada metode BFS tadi. Nah, di mana pada metode BFS search ini itu kita tuh membutuhkan dua buah parameter, yaitu yang pertama tuh ada string item, kemudian ada doubly.not.data. Nah, di dalam ini itu di dalam metode ini terdapat percabangan. Jadi ketika head tidak sama 0, maka kita tuh mendeklarasikan objek dari kelas Q, objek baru dari kelas Q. Kemudian kita bakal manggil si metode BFS-nya dengan menggunakan head pada parameter pertama, head, kemudian Q pada parameter kedua, item pada parameter ketiga, dan data pada parameter keempat dari si BFS-nya. Nah, kemudian ketika dia head-nya ini berisi atau dalam kondisi lain, kita bakal manggil si method unvisited. Nah, terus kemudian pada metode yang terakhir, yaitu method unvisited, di sini tuh kita tuh mendeklarasikan si variable current dengan tipe data vertex, dan kita inisialisasikan nilainya dengan head. Nah, jadi di sini juga ada perulangan. Jadi ketika current-nya itu tidak sama dengan 0 atau current-nya itu masih berisi, maka dia akan melakukan statement ini. Jadi current.visited sama dengan false. Jadi dia akan memfalsekan atau nilai dari si current visitednya. Kemudian dia bakal memindahkan current sama dengan current.next. Jadi current-nya ini bakal berpindah ke posisi selanjutnya.